Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Musa radhiyallahu an berkata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca ya dari lanjutan pasal yang lalu mengenai anjuran keutamaan berzikir dan anjuran untuk berzikir. Ternyata dari keterangan beberapa hadis masalah zikir ini luar biasa. Ya, di antaranya dari Abi Musa radhiyallahu an bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkurullaha masalul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Allah. Perumpamaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Nah kata Nabi, masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang berzikir berarti hidup, yang tidak berzikir mayit. Nah, ini satu celaan, satu hinaan dari Nabi. Orang yang tidak berzikir dianggap kayak mayit. Alhamdulillah tuntunan Sayyidi Syekh nggak salah supaya kita terbilang orang yang hidup. Nah, karena apa? Diwajibkan untuk kita ini berzikir, baik lazim, muwazifah dan helalah. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkannya ini hadis Bukhari dan Muslim. Wa dzakarahul Hafizul Munziri fit Targhib wa Tarhib. Dan telah menyebutkan Al-Hafiz Al-Munziri di dalam kitabnya bernama Targhib dan Tarhib. Wa akhraja Abu Nu'aimin fil Hulyati wal Baihaqi fi Syi'bi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Telah mengeluarkan Abu Nu'aim di dalam kitab Hulyah dan Imam Baihaqi di dalam kitab Syi'b dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zakirullahi fil ghafilina masalul ladzi yuqatilu anil farina." Orang yang berzikir kepada Allah pada orang yang lalai. Antara orang yang berzikir dan orang-orang yang lalai, yang tidak berzikir, itu kata Nabi, masalul ladzi yuqatilu anil farina. Perumpamannya seperti orang yang memerangi daripada orang yang lari. Jadi seperti orang yang memerangi daripada orang yang lari. Nah kita terbilang orang yang memerangi. Kalau yang gak berzikir, nah itu orang yang lari dari peperangan. Sangat hina. Wa dzakirullahi fil ghafilina kal misbahi fil baitil muslimi. Dan orang yang berzikir kepada Allah pada orang yang tidak berzikir yang lalai, kal misbahi fil baitil muslim. Perumpamaannya seperti lampu di rumah yang gelap. Orang yang berzikir dan rumah yang gelap. Setiap orang yang berzikir masuk, nah rumah itu menjadi terang. Tapi kalau yang berzikir seperti rumah gelap, nggak ada lampu. Wa dzakirullah fil ghafilina kamatsali syajaratil hadra'i fi wasati syajaril ladzi qad tuhatu. Dan orang yang berzikir kepada Allah pada orang yang lalai tidak berzikir, itu kata Nabi seperti perumpamaan sebuah pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang di sekelilingnya itu yang apa? Yang diputari dikelilingi dengan pohon-pohon yang lain. Yang apa? Yang kering. Wa dzakirullahi fil ghafilina ya'rifu maq'adahu fil jannati. Dan orang yang berzikir kepada Allah pada orang yang tidak berzikir, nah itu dia akan mengetahui tempatnya di dalam surga. Wa dzakirullah fil ghafilin yaghfirullahu lahu bi'adadi kulli fasihin wa ajamin. Dan orang yang berzikir kepada Allah pada orang yang tidak berzikir, nah itu Allah akan ampuni bagi orang yang berzikir itu
ya sebilangan setiap orang yang fasih dan orang yang ajam. Jadi luar biasa orang-orang yang berzikir itu, ya Allah berikan pahala sebanyak orang yang fasih dalam membaca Quran dan orang yang tidak fasih. Qala al-Hafizu al-Iraqi sanaduhu dhaifin. Sanaduhu dhaifun. Berkata Syekh Hafiz al-Iraqi, sanadnya adalah lemah keterangan hadis itu. Wa dzakaraul allamatu Muhammad bin Ali Asy-Syaukani fi syarhi Tuhfatiz Dzakirina bi'iddatil hisnil hasin. Dan telah menyebutkan Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani di dalam kitab syarahnya Tuhfatiz Dzakirin bi'iddatil hisnil hasin wa fil hadisi, dan di dalam hadis, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Dan di dalam hadis dikatakan tiada bersedih orang-orang yang ahli surga, tiada bersedih penghuni surga. Nah, sekarang udah ada penghuni surga, ya tentu yang ada bidadari, ya, dan binatang-binatang yang memang Allah ciptakan di surga dan para malaikat. Nah itu mereka penghuni-penghuni surga, ya dia tidak merasa sedih illa melainkan ala saatin, di atas satu saat, yang mana satu saat itu marat bihim lam yadhkurullaha ta'ala biha, telah melewati dengan mereka itu. Nah mereka ini tidak berzikir kepada Allah. Jadi penghuni surga merasa apa? Sedih melihat orang-orang yang tidak berzikir. Nah, berarti penghuni surga melihat kita ini senang, senang karena kita terbilang orang yang ahli zikir. Jadi betapa ruginya orang yang tidak mau berzikir. Jangankan zikir yang seperti kita, kadang-kadang habis sholat aja, ya habis salam lantas jalan kan gitu. Rawahu Tabrani fil Kabiri min hadits Muadz radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan ini hadis Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir dari hadis Muadz radhiyallahu anhu. Qala Al-Haythami, berkata Al-Haythami, rijalu thiqatun, dan orang-orangnya ini adalah kepercayaan. Wa qala Al-Munziri fi kitab Targhib wa Tarhib, dan berkata Syekh Munziri di dalam kitab Targhib dan Tarhib, rawahul Baihaqi bi asanida ahaduha jaidun. Telah meriwayatkannya Imam Baihaqi dengan sanad-sanadnya, dan salah satu di antara mereka itu ada yang baik. Wal ahaditsu dalatu ala talabi dzikri wal mudawamati alaihi sirran wa jahran kasiratun. Dan beberapa hadis yang menunjuki atas tuntutan berzikir. Jadi ada beberapa hadis yang menunjuki tuntutan supaya kita berzikir. Wal mudawamah, dan mendawamkan alaihi atasnya dengan berzikir, sirran wa jahran, secara sir dan jahar. Kalau tuntutannya sir kita baca sir, tuntutannya jahar kita baca jahar. Seperti dalam ya thariqah, kalau yang sir ya lazim kan gitu ya. Kalau yang jahar ya wazifah, helalah, berjamaah itu jahar. Katsiratun, ya, dan hadisnya itu banyak ya tuntutan dalam berzikir baik secara sir maupun ya keras. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan ini kadar ukuran dalam keterangan hadis ini memadai. Walaupun pengarang kitab enggak semuanya menukil hadis-hadis Nabi, segini udah cukup dah katanya. Wa qala ba'dul ulama'i haqiqatu dzikri dawamul huduri min ghairi tahalluli ghaflatin wa kusurin. Dan berkata sebagian ulama, hakikat zikir ialah mendawamkan hadir. Jadi dalam berzikir diusahakan kita hadir. Ya, jangan ya zikir
suara kemudian hilang, yang keluar iler gitu kan, berarti nggak hadir itu, yang keluar iler kan itu. Min ghairi tahalluli ghaflatin wa kusurin, tanpa diselingi dengan kelalaian, dengan kelalaian. Jadi benar-benar semangat hadir hatinya dalam berzikir apa yang dia ucapin. Kalau istighfar ya ucapannya istighfar. Kalau lalai kadang-kadang istighfar belum selesai udah selawat, gitu kan. Kadang-kadang habis istighfar tahu-tahu dia la ilaha illallah, saking lalainya tuh ya dia ngantuk, tidur, ngelamun. Jadi jangan seperti itu. Hakikat zikir kita harus benar-benar hadir. Walillahi darul qaili haitsu qala, dan sungguh bagus yang diucapkan sekira-kira dia berkata, orang yang mengatakan ini, fadzikru abdulu babin, maka zikir itu yang paling abdolnya pintu. Sekian banyak pintu, yang paling abdol adalah zikir. Anta dakhilhu lillahi, engkau memasukinya karena Allah. Ya, jadi pintu yang paling abdol adalah zikir, dan kamu memasukinya karena Allah. Maka dari itu tuntunan Sayyidi Syekh, ya zikir lazim wazifah itu diawali dengan niat, gitu kan, lillahi ta'ala, ta'abud lillahi ta'ala. Ada juga orang yang zikir ya langsung menyebut, ya tidak pakai niat, udah terselip di hatinya, pengen jadi orang kaya nih zikir, ya gitu kan. Berarti itu ada tujuannya pengen kaya zikir. Kalau saya menuntun ya tidak seperti itu, udah zikir. Makanya diingatkan ya sebelum zikir itu dengan dengan ayat-ayat Quran. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa azama ajra, kan begitu. Jadi kalau kamu nggak berharap sesuatu nggak ada masalah, sebab apa? Allah udah sediain tuh lebih bagus, lebih besar pahalanya. Ya, jadi jangan kita zikir karena sesuatu, karena bokeh baru zikir gitu kan, karena jomblo baru zikir, jangan. Jadi tetap harus kita ya niatkan karena Allah. Faj'al lahul anfasa harasan, maka jadikanlah baginya dalam berzikir, dirinya ini terjaga, jangan sampai lalai. Nah itulah ya, yang dikatakan perkataan yang bagus oleh seorang syair, bahwa zikir itu adalah ya satu pintu yang paling abdol, dan kita memasukinya karena Allah. Maka dari itu jangan sampai meleng, jangan sampai meleng, harus benar-benar jalannya semangat, matanya juga ke depan. Sebab kalau kita masuk ke pintu yang abdol dalam keadaan tidur, bisa diusir sama malaikat, kan? Nah, inilah ya yang kita baca sambungan yang lalu, mudah-mudahan menambah